Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan gue dapet video dari Gus Fakih ya. Jadi Kori itu sekarang nyerang Kiai Mat. Jadi dengan alasan A, B, C, D, F, dan intinya ngatain Kiai Mat itu nggak berani berdebat lah gitu. Jadi emang dulu sih waktu dia nyerang sama Pak Kiai itu, nyerang Gus Fuad, gue nggak mau ngomong ya, karena malas lah gue nanggepin orang kayak begini gitu. Abis nyerang Pak Kiai Fuad, terus nyerang Gus Abbas Buntet ya. Sekarang itu nyerang Kiai Imat gitu. Jadi waktu Pak Kiai dulu ngomong Kori ini penyusup, tadinya gue nggak percaya. Tapi setelah diteliti kayaknya emang dia ini penyusup, dan pasti penyusup, dan nggak mungkin dia itu bukan penyusup gitu ya. Gue jelasin detailnya. Pertama gini ya, gue dapet laporan tuh dari Supini Kiai Imat ya. Jadi Kori itu tuh waktu sebelum ribut sama Bahar tuh, dia tuh WA Kiai Imat, Pak Kiai saya kangen sama Pak Kiai, mau datang ke Kresek gitu. Pas dia datang, akhirnya dia bikin settingan tuh sama Bahar bin Smith. Akhirnya terjadilah soal tuh Bahar tuh ngegerebek tempatnya Kiai Imat. Satu. Terus kedua, waktu dia ke Jember, tiba-tiba udah ada orang-orangnya Habib di Jember tuh ngusir dia gitu. Ketiga, waktu dia di Malang, akhirnya dia diusir lagi tuh sama orang-orangnya Habib di Malang gitu. Kok pengusiran ini, persekusi ini tuh terjadi terus tuh sama yang namanya Kori gitu ya. Kan harusnya kita tuh kalau orang yang berpikir itu kita tuh bertanya kenapa dia doang nih yang diincar gitu. Apakah dia ada kong kali kong sama Habib? Wallahu alam bisawab gitu ya. Tapi kenapa? Nah terus gini ya, yang gue habis pikir gini ya, dia kan tuh dipersekusi terus ya, sama Bahar diajakin berantem lah, terus di Jember diusir lah sama Habib, di Malang diusir lah sama Habib apa segala macam. Kok tiba-tiba dia bukan benci sama Habib, malah sekarang ngata-ngatain Kiai Imat, yang notabene itu tuh Kiai Imat itu tuh dengan tesisnya itu tuh membatalkan asap Habib gitu, bahwa Habib itu bukan jurahnya Nabi gitu. Dan seperti yang kita tahu ya, di podcastnya Romai Rama tuh ya, Kiai Imat udah datang, Dr. Meta Cemali udah datang, Rumai Labas udah datang, apa segala macam. Ternyata Topik Asegaf dari dulu tuh kan harusnya gini ya, yang bertanggung jawab untuk diskusinya Ketua Robito Alawiyahnya lah. Dan Ketua Robito Alawiyah itu waktu di Banten tuh nggak datang. Terus waktu itu tuh digantiin sama Said Al Munawar apa segala macam gitu. Jadi emang yang kabur tuh siapa gitu loh. Harusnya tuh Ketua Robito Alawiyah tuh bertanggung jawab. Kalau dia gentle tuh dialah yang berdiskusi sama Kiai Imat, tonton live di TV gitu, dan moderatornya tuh dari akademisi. Harusnya kita berpikirnya tuh kayak gitu, jangan kayak begini di framing terus Kiai Imat nggak berani, Kiai Imat begini apa segala macam. Dan akhirnya gue ngambil kesimpulan bahwa dia ini emang emang supir koasi yang lagi pengen nyari duit dan nyari momentum buat terkenal gitu loh. Gue terpaksa nih ngomong kayak begini sama urusan ecek-ecek lah kalau gue bilang. Kalau menurut gue sih harusnya tuh, kalau kita tuh sayang sama Wali Songo tuh, kita tuh cinta sama Wali Songo, kita tuh harus menjaga nama baiknya Wali Songo gitu. Sekarang perjuangan kita ini nih untuk membebaskan sistem kasta-kasta, sistem inferior feodalisme itu tuh ya, yang Habib itu harus diduluanin, Habib itu tuan rumah di negara Indonesia, Habib itu keturunan Nabi harus dihormati apa segala macam. Sekarang kalau dengan kita bergabung di PWI di mana apa segala macam, dengan tidak ini wah pokoknya Laskar itu perjuangannya tuh gila ya, keren habis segala macam. Cuma kalau ditunggangin sama orang-orang kayak Kori begini apa segala macam nih, ntar yang jelek tuh nama Laskarnya juga ya. Sekarang kita pengen memerangi orang yang menisbatkan gelar juriah Nabi Habib gitu. Terus kita juga samanya kayak begitu gitu. Wah gue ini Sayyid, wah gue ini Sarif apa segala macam. Dan akhirnya tuh fitnahan di ke kita tuh sama. Oh kita tuh begal nasab gitu. Harus tuh kita kalau benar-benar cinta sama Wali Songo, kita kalau misalnya sayang sama Wali Songo, udahlah gelar Habib, gelar Sayyid, gelar Sarif apa segala macam tuh kita tanggalkan dulu lah. Yang penting nih semua orang ini nih equal, sama rata apa segala macam. Karena Wali Songo juga dulu begitu. Wali Songo itu nggak pernah pakai gelar Sayyid, Sarif apa segala macam. Wali Songo tuh berbaur dengan masyarakat Indonesia gitu loh. Gue takutnya begitu tuh, kita tuh mendengung-dengungkan Wali Songo apa segala macam, tapi pada hakikatnya akhirnya kita tuh ngejelekin namanya Wali Songo gitu. Sekarang buat PWI, Laskar apa segala macam, teruskanlah berjuang apa segala macam. Cuman kayaknya tuh strateginya tuh harus hati-hati dengan penyusup nih kayak Kori kayak begini. Karena emang dulu
Fuad dibunuh karakternya gitu ya, dengan fitnah-fitnah dia. Gus Abbas Buntet dibunuh lagi dengan fitnah-fitnah dia gitu. Sekarang Kiai Imat dibunuh lagi dengan fitnah-fitnah dia. Kalau misalnya itu 3 orang itu ternyata waliullah, ya kita lihat aja kualatnya tuh kayak gimana gitu loh. Dan buat Kori itu cuma 2. Kalau dia nggak dibayar sama Habib, dia itu pengecut gitu loh, sering dipersekusi sama Habib, akhirnya dia takut, akhirnya dia ngebela Habib. Itu doang sih kalau menurut gue, alternatifnya 2 itu doang gitu loh. Kalau misalnya dia, wah, gue saya malu-maluin jurian Nabi gitu loh. Jurian Nabi itu istiqomah, nggak ada yang pengkhianat kayak begitu. Jurian Nabi, saya ini mencari kebenaran. Sekarang udah disuruh tes DNA, itu tes DNA itu paling bener, udah tes DNA. Kalau kita pentok begini apa segala macam, lu tes DNA gitu, udah ada ininya. Dan dari segi kita udah mentok, dari segi tes DNA udah nggak mau, udah itu segala macam. Sekarang framing kayak begini, makanya wah gila ya, gue bilang ya, kiai-kiai yang di atas itu tuh ya, pengorbanannya, perjuangannya apa segala macam tuh berat banget ya. Ternyata yang dilawan ini klien-klien, bener-bener klien-klien politikus, klien-klien licik ya, klien-klien yang pengen tuh dia tuh dihormati, dan dia tuh pengen dihormati, dia tuh pengen disembah ya, di Indonesia. Makanya di vlog gue tuh, sekte Habib itu sekte terbrutal, sekte terkejam, dan sekte tergoblok itu tuh kayaknya bener gitu. Jadi emang dia sekarang gini deh, kalau misalnya ya, kalau kita nih misalnya nih, gue bilang ini tergoblok ya, gobloknya gini, kan si Kori ini kan dipersekusi lagi, tiba-tiba dia ngebela Habib. Mau gue tuh nunggu dulu lah bangsa, 4 bulan, 5 bulan ada prosesnya, jangan langsung tiba-tiba abis dipersekusi itu ngebela Habib. Kan kata dia pengecutnya, asal nggak kata dia dibayarnya gitu loh. Makanya tuh gue bilang goblok banget, jadi gampang banget tuh kebaca gitu settingan-settingan kayak gitunya ya. Ya udah dari gue gitu aja ya. Maksud gue gini ya, kita nih orang Indonesia nih sekarang nih, kita nih mesti cerdas ya, bahwa klien-klien ini ternyata goblok, nggak pinter-pinter amat gitu. Jadi kita tuh nggak perlu khawatir, kita tuh nggak perlu takut. Framingan Kori ngejelekin Kiai Imat mah bener nih, pasti ngancur ya Korinya. Dia lebay, Kiai Imat nggak balas WA saya apa segala macam. Itu kan kayak gue bilang mah kayak pemain sinetron lah gitu, lebay, nggak usah jadi cowok lah kayak gitu, gara-gara nggak dibales WA jadi baper gitu ya. Ya udah gitu aja dari gue, Bang Zaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.